Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor pada pagi ini, Rabu 9 Oktober 2024, untuk bersama kita menikmati kehadiran Bapa melalui sabda dan pengajarannya. Bahan bacaan kita pagi ini dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai pasal yang ke-9 ayat 6. Dan tema renungan kita, bahagia itu berhikmat. Bersama kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik hidup kami, bersama kami pagi ini menghadap kehadirat-Mu yang Maha Agung, membawa seluruh kehidupan kami untuk Tuhan basuh dan Tuhan perbaiki dengan kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami mendengar, bantu kami memahami, dan mampukan kami melaksanakan perintah Tuhan. Lembutkan hati kami Bapa, agar dapat Tuhan bentuk dan warnai seturut kehendak-Mu saja. Kami siap Bapa, hadirlah dan mohon berkat-Mu menyertai senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Demikian firman Tuhan. Bahagia itu berhikmat. Nisa kakinaan tuparannu. Apakah yang paling dicari dan dikehendaki oleh manusia dalam hidup? Salah satunya adalah kebahagiaan. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan tertinggi manusia adalah mencapai kebahagiaan. Sebagai jemaat Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa kata Alkitab tentang kebahagiaan dan bagaimana kita bisa mencapainya? Menurut bacaan hari ini, kebahagiaan berkaitan langsung dengan hikmat. Memang Amsal menggemakan pentingnya hikmat. Hikmat menuntut kita untuk menyendengkan telinga. Ia akan menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi harus diingat, hikmat yang dimaksud Amsal bukanlah sebuah teori abstrak yang hanya bisa dipahami melalui meditasi pribadi, tetapi juga menyangkut peri hidup, hal etis kehidupan. Sederhananya, hikmat adalah pengenalan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Untuk memiliki hikmat, diperlukan didikan yang berkelanjutan. Karena itulah, pengajaran hikmat menyasar orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak berakal budi. Ajakan untuk memakan roti dan meminum anggur racikan di dalam rumah hikmat merujuk pada kerelaan dan kesediaan seseorang untuk belajar tentang hikmat sehingga ia dapat membuang kebodohannya dan memiliki jalan pengertian. Kebahagiaan dapat dicapai ketika seseorang sudah memiliki hikmat, dalam arti memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketetapan-ketetapan Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Marilah berhikmat dalam menjalani hidup. Pelajarilah dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan Tuhan dari generasi ke generasi, supaya kita mengenal tujuan hidup dan menjalani hidup dengan bahagia. Juga kita dapat terhindar dari kecenderungan perilaku yang mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Amin.
bersama kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Masih Tuhan setia memberikan kami kesempatan untuk menyesali dosa dan kesalahan kami, sekaligus memberi kami hari yang baru untuk memperbaiki cara hidup kami. Firman-Mu pada pagi ini mengajar kami tentang cara beroleh kebahagiaan melalui kesungguhan kami untuk belajar dan memelihara hikmat. Dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu semanis dan seindah yang kami harapkan, Tuhan terus menjaga dan menguatkan kami. Dalam banyak keterbatasan dan kesesakan kami, jagalah kami senantiasa Bapa, agar mata dan hati kami terus tertuju pada Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang mampu memenangkan kami mengatasi setiap pergumulan kami. Kami rindu untuk menjadi pribadi yang mampu tetap bersyukur, bahkan saat kami melewati lembah kekelaman sekalipun. Kami bersyukur atas negara, pemerintah, dan setiap elemen bangsa yang masih Tuhan lindungi eksistensinya sampai dengan saat ini. Negara ini Tuhan berkati, dan kami umat-Mu boleh ikut merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan Bapa, tahapan dan proses pemilihan kepala-kepala daerah di berbagai wilayah di negeri ini. Selamatkan kiranya bangsa kami Tuhan melalui terpilihnya para kepala daerah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang diayominya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang dirasakan anak-anak-Mu yang mungkin secara pribadi tengah dipercakapkan kepadamu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, dan kami pun hanya mampu bersyukur kepadamu. Pelihara kami Bapa, yang bersama-sama saat ini menaikkan doa syukur kepadamu melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, miliki dan peliharalah hikmat dengan terus mempelajari ajaran-ajarannya, dan kemudian kita akan menikmati kebahagiaan sebagai buahnya. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.